Selamat pagi anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat-sehat selalu ya? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dengan yang memimpin doa, yaitu si Refli yang akan untuk mengajarkan kita berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita berdiri. Mari kita bernyanyi selamat pagi Bapak. 3. Selamat pagi Bapak. Amin. Baik, untuk sebelum kita berdoa, terlebih dahulu kita akan mengecek kehadiran pada pagi hari ini. Kita lihat berapa orang kira-kira yang memang tidak hadir hari ini. Satu orang lagi yang saja itu. Si Wima, Habib Muhammad ya, alasan sakit. Baik ya, karena memang dia sakit dan sudah ada suratnya, maka itu izin kepada dia dan dalam ini supaya kedepannya nanti dapat diambil. Kita terlebih dahulu tahu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di sini ini sudah ada Bapak ini. Saat dulu menerima perbedaan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Itu yang diharapkan, itu peserta didik itu harus tahu. Berikut memiliki sikap peduli terhadap upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran HAM dan mengingkari kewajiban warga negara. Di sini nantinya kita akan tahu bagaimana upaya-upaya pemerintah itu di dalam menyelesaikan suatu masalah penanganan kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban. Berikut upaya pemerintah itu satu dulu, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Karena kalau dibiarkan terus menerus, maka ini akan merajalela. Masyarakat itu bisa saja berbuat sewenang-wenang. Ini adanya supremasi hukum dan demokrasi itu harus ditegakkan. Berikut mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban negara. Siapa saja lembaga-lembaga negara itu? Coba dulu siapa yang bisa kira-kira tahu? Presiden. Iya. Siapa lagi? Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, itu ya. Lembaga-lembaga negara itu seperti mereka yang ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini mengingat kembali dalam pembelajaran kita yang sudah lewat. Ya, silakan mendengar. Pembelajaran kita yang sudah lewat itu seputar tentang penyebab ataupun faktor-faktor terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban. Ya, baik, silakan berikan. Satu orang lagi yang beri waktu. Dimana ada siswa yang sedang belajar dan ada juga siswa yang sedang mengganggu teman yang sedang belajar. Jadi dalam gambar ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa yang mereka lakukan ini adalah suatu pelanggaran karena sudah mengganggu orang lain atau sudah mengganggu hak orang lain yang mana sebetulnya sedang belajar. Jadi mereka mengganggu, ibaratnya mereka mengganggu hak orang lain. Baik, silakan dulu berusaha. Siapa kita?
Siapa lagi? Si yang mana? Si Yoyo bisa ke depan memberikan ini. Si Yoyo bisa. Silakan berikan ini mengenai yang kamu amati dalam hal keamanan ini. Apa kira-kira yang bisa Anda buat pemaham untuk paham? Silakan. Enggak, tidak saja. Enggak apa-apa. Baik teman-teman, saya sedikit mengangkat tentang gambar ini. Terlihat pada gambar ini ada salah seorang siswa yang ingin mengganggu kenyamanan temannya untuk belajar. Itu disebut pelanggaran hak karena dia telah mengganggu temannya yang sedang ingin belajar. Baik, ini kita sudah tahu bahwa salah seorang siswa ini mengganggu temannya yang sedang belajar. Ini juga bentuk pelanggaran hak yang memang baik dengan segala bergabung dengan kelompok masing-masing. Maka sekarang Bapak akan membagikan KPD ya. Ini kelompok dua ya. Ini KPD-nya nanti dipahami, dicermati, dianalisis. Kelompok tiga ya. Di Yoyo, kita tahu. Enggak. Ada yang ditanya? Pertanyaan sama Pak. Oh, lagi membahas ini, lagi diskusi ya sama tim. Dari kelompok 4 ya. Silakan dibacakan hasil diskusinya, dan bagi kelompok lain silakan juga disimak dan didengarkan ya. Ya, Pak. Kenapa nanti pertanyaan-pertanyaan silakan nanti ditanya ya kepada Oke, Pak. kelompok 4. Silakan. Mengapakah pelanggaran hak dan pendidikan kewajiban warga negara masih terjadi karena adanya kesadaran pada masyarakat menjelang siap peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pendidikan kewajiban warga negara? Yang bertanggung jawab di situ adalah pemerintah. Karena mereka yang membuat aturan dan mereka juga yang Apa yang harus dilakukan ataupun yang tidak dilakukan dalam perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi kalau dia tidak mau berubah atau dia tidak sadar diri, ya kita sebagai teman kita biarkan saja dia nanti yang kena masalah atau tindakannya di sini. Itu saja. Terima kasih. Bagaimana? sebenarnya udah mulai ini, cuman masalahnya kalau misalnya ini jatuh di dalam masyarakat, ini adalah kelompok ibarat organisasi misalnya. Nah, bagaimana supaya masyarakat itu sadar? Itu pertanyaan saya. Bagaimana masyarakat itu sadar? Kalau kita membiarkan, otomatis masyarakat akan merajalela untuk melakukan semena-mena. Misalnya dalam melanggar hak asasi manusia. Ya, kalau dalam masyarakat, jika salah satu masyarakat itu tidak mau mendengarkan apa yang telah diberikan samanya aturan, langsung aja kita sebagai yang berpihak di situ, aparat atau BPD-nya lah atau stafnya, mereka yang akan melapor kepada kepala desa. Kalaupun mereka tidak salah seorang masyarakat itu tidak sadar diri, ya langsung kita lakukan aja ke pihak yang lebih
Baik, saya dulu tepuk tangan. Kelompok. Tetapi kalau ada tidak minta maaf, berarti anak masih belum adanya kesadaran. Jadi belum sadar diri dalam meminta maaf kepada sesama. Itu adalah bagaimana sebenarnya di dalam sekolah itu sebagai salah seorang siswa ini suatu teguran kepada mereka. Sanksi. Baik, dalam karena Bapak juga tadi sudah memberikan kesimpulan, dan saya juga meminta kepada anak-anak kami dalam hal menyimpulkan pembelajaran kita yang kita buat pada hari ini. Silakan. Si juga tadi dalam diskusi ini agak sedikit ini ya. Dia agak bagus dan kita juga untuk menang. Baik, tadi sudah kita bahas semuanya dalam hal baik dalam pertanyaan maupun dalam jawaban-jawaban yang telah disempatkan oleh anak-anak kami. Ini tadi dalam upaya-upaya pemerintah itu dalam kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban itu sudah jelas ya. Ini tadi Anda sudah memberikan ruang. Jangan lupa buat anak kami boleh ditulis nanti supaya juga ada persiapan nantinya di rumah ya. So materi ke depan yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia yang memang ada di halaman 33 ya. Itu materi kita. Sebelum kita menuju pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berikan doa penutup yang memang disampaikan oleh siapa? Ya, si Wiman ya, kita gantian ya. Tadi si Wiman yang pertama dan penutup si Wiman untuk ya. Berikan maksudnya di sini tulis di buku. Ya itu nanti harapan kembali kalau ada di rumah. Itu nanti harapan Bapak ke depannya supaya lebih mantap lagi ya. Bapak dalam memantapkan pembelajaran kita ke depannya nanti supaya lebih bagus lah. Bisa dijamin itu? Bisa. Baik, kalau memang bisa, maka pembelajaran kita pada siang hari ini akan Bapak tutup dan tetap semangat dalam belajar dan juga yang memang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok pada hari ini. Dan silakan ikuti pembelajaran berikutnya. Dan Bapak ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Selamat siang.